Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Puspitasari, NIM 93 dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan tentang aliran energi. Saya telah melakukan observasi di sawah, tepatnya di sawah Klampok, Gedung Tuban, Kabupaten Blora. Dalam suatu ekosistem, tepatnya ekosistem sawah, terdiri dari komponen-komponen penyusun. Komponen-komponen penyusun itu sendiri terdiri dari komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen tidak hidup yang menyusun suatu ekosistem sawah. Terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Selanjutnya, komponen biotik merupakan komponen hidup yang menyusun suatu ekosistem sawah, terdiri dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu sendiri terdiri dari padi dan rumput, kemudian kalau hewan terdiri dari tikus, jangkrik, belalang, bangau, ular, dan juga katak. Komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut membentuk suatu rantai makanan supaya bisa bertahan hidup. Lalu, apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makan. Dalam ekosistem sawah terdiri dari beberapa rantai makanan seperti berikut ini. Yang pertama, ada rumput dimakan oleh jangkrik. Kemudian jangkrik dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh bangau. Kemudian apabila bangau mati, terurai oleh dekomposer. Kemudian yang kedua, rumput dimakan jangkrik. Kemudian jangkrik dimakan tikus. Tikus dimakan ular dimakan bangau. Kemudian bangau mati, terurai oleh dekomposer. Kemudian yang ketiga, ada rumput dimakan oleh jangkrik. Jangkrik dimakan oleh katak dimakan oleh bangau mati, terurai oleh dekomposer. Yang keempat, ada rumput dimakan jangkrik dimakan katak, kemudian katak dimakan oleh ular dimakan bangau, kemudian bangau mati, terurai oleh dekomposer. Yang kelima, ada padi dimakan tikus dimakan bangau mati, terurai oleh dekomposer. Selanjutnya, padi dimakan tikus dimakan ular dimakan bangau mati, terurai oleh dekomposer. Kemudian yang ketujuh, ada padi dimakan oleh ular dimakan oleh katak dimakan oleh bangau, kemudian bangau mati, terurai oleh dekomposer. Yang kedelapan, ada padi dimakan oleh ulat dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan bangau, kemudian bangau mati, terurai oleh dekomposer. Selanjutnya yang kesembilan, ada rumput dimakan belalang dimakan tikus dimakan bangau mati, terurai oleh dekomposer. Kemudian yang kesepuluh, ada rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh bangau, kemudian bangau mati, terurai oleh dekomposer. Yang ke-11, ada rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan bangau, kemudian bangau mati, terurai oleh dekomposer. Kemudian yang terakhir, ada rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh bangau, kemudian bangau mati, terurai oleh dekomposer. Dari beberapa rantai makanan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat digabung menjadi suatu jaring-jaring makanan. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan atau proses makan dan dimakan dalam suatu komunitas ekologis. Jadi, gabungan dari beberapa rantai makanan. Contohnya seperti ini. Ada padi dan rumput
kemudian dimakan oleh jangkrik, jangkrik kemudian dimakan oleh tikus, tikus dimakan bangau, kemudian bangau dimakan oleh pengurai. Akan tetapi, padi dan rumput ini bisa langsung dikonsumsi oleh tikus, jadi bisa membentuk rantai makanan lagi. Padi dan rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh pengurai. Tapi di sini juga tikus bisa dimakan oleh ular terlebih dahulu. Jadi dari sini bisa membentuk rantai-rantai makanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi terbuktikan apabila jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Yang penting di paling akhir dari jaring-jaring makanan ini merupakan pengurai, seperti rantai-rantai makanan yang sudah disampaikan tadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah trofik. Makhluk hidup di dalam ekosistem berdasarkan jaring-jaring makanan memiliki tingkat yang berbeda-beda. Tingkat yang pertama itu ada produsen. Kemudian tingkat yang kedua atau konsumen tingkat 1 ini ada herbivora karena dia memakan produsen atau memakan tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Ini merupakan karnivora karena dia memakan hewan pada konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ada konsumen puncak. Dari trofik piramida ini bisa kita lihat bahwa populasi produsen ini lebih banyak dibandingkan dengan populasi yang ada di atasnya. Jadi semakin ke atas ini populasinya semakin sedikit. Seperti ini. Tumbuhan, padi, dan tanaman rumput. Ini sebagai produsen. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tingkat konsumen 1. Tingkat konsumen 1 lebih banyak dibandingkan dengan konsumen tingkat 2. Sedangkan konsumen tingkat 2 ini jumlah populasinya ini lebih banyak dibandingkan konsumen tingkat 3. Sedangkan konsumen tingkat 3 ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan konsumen puncak. Jadi bisa terlihat dari piramida ini ya, kalau posisinya populasi yang paling bawah ini memiliki populasi yang paling banyak dibandingkan dengan tingkat yang berada di atasnya. Jadi tingkat yang paling atas atau konsumen puncak ini lebih sensitif terhadap kepunahan. Aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi ke bentuk lainnya. Sumber energi terbesar yaitu berasal dari matahari. Matahari menyinarkan cahayanya kemudian ditangkap oleh produsen yaitu tanaman, diubah menjadi bentuk energi kimia melalui proses fotosintesis. Terlihat pada gambar, ini ada panah biru, ada panah hitam, ada juga panah merah. Di sini panah biru ini menandakan energi. Kalau panah hitam ini menandakan nutrisi. Kemudian kalau panah merah ini menggambarkan energi panas yang hilang. Terlihat pada gambar, ini ada matahari. Matahari memancarkan sinarnya atau energinya, kemudian ditangkap oleh produsen. Produsen ini adalah tanaman. Kemudian energi yang tidak digunakan tanaman ini hilang sebagai panas. Jadi tanaman memproduksi makanan atau mengubah bentuk energi menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Kemudian bahan pangan yang dihasilkan ini diedarkan melalui suatu rantai makanan. Jadi tanaman ini dimakan oleh konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 dimakan oleh konsumen puncak. Konsumen puncak kemudian mati.
dan diuraikan oleh dekomposer. Panah merah ini menandakan energi yang hilang sebagai panas. Mengapa energi itu bisa hilang? Semua makhluk hidup ini memerlukan energi. Jadi energi yang sudah dipakai itu hilang sebagai panas. Selanjutnya, dekomposer ini nutrisi organik dan kembali lagi ke produsen. Jadi kesimpulannya, aliran energi ini dari matahari yang memancarkan cahayanya, kemudian ditangkap oleh produsen atau tanaman, kemudian energinya diteruskan dari satu trofik ke trofik selanjutnya. Akan tetapi, beberapa kali energi akan hilang. Seperti faktanya, bahwa setiap organisme menerima energi dari organisme lain untuk mereka manfaatkan untuk mempertahankan hidupnya. Dan konsumen utama rantai makanan adalah organisme yang paling sedikit menerima energi. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.